memegang 2 kelas yaitu 10 IPA dan 10 IPA 6. Untuk 10 IPA 1 dan 10 IPA 1 sampai 10 IPA 4 itu dipegang oleh Pak Kosa. Pak Kosa, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu maksudnya. Hatur nuhun Bu Winda. Baik anak-anakku sekalian, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk geografi kelas 10 IPA itu lintas minat ya Bu Winda ya. Kebetulan Bapak diberikan amanah untuk kelas 10 IPA 1 sampai IPA 4. Tapi nanti di dalam KBM-nya tetap kita satukan saja ya Bu Windanya, biar menghemat waktu dan tenaga. Dan mungkin entah 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita akan mengadakan Zoom. Jadi nanti sistem KBM-nya kita, kalau Bapak sih menggunakan apa? Itu Bu Winda ideologinya. Nanti untuk penjelasannya menggunakan Zoom seperti itu. Dan karena ini kita pakai Zoom-nya Zoom yang punya sekolah yang memang terbatas, makanya pertemuan ini kita direkam saja. Tadinya mau live di YouTube, cuman ada beberapa kendala yang tidak bisa diselesaikan. Kayaknya harus oleh tim IT. Tapi insya Allah pertemuan kali ini kita rekam dan nanti bisa disaksikan di YouTube secara delay mungkin ya Bu Indanya. Baik, nama Bapak adalah Kosa Rinaldi Ardiananda, SPD, pengajar lintas minat geografi kelas 10 IPA 1 dan IPA sampai IPA 4. Ya, untuk materi kali ini insya Allah Bu Winda yang akan memaparkannya. Bu Winda kayaknya langsung saja lah ya, karena ini kita dibatasi oleh waktu. Ya Bu Winda, mangga dilanjut Bu Winda. Di share screen dulu Pak materinya. Oke. Sudah terlihat anak-anak PowerPoint-nya? Sudah Bu. Oke. Di next Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membuat kontrak dulu ya, kontrak belajar selama pembelajaran geografi itu apa aja. Di sini ada 4 item yang akan nanti Ibu sampaikan. Yang pertama tata tertib dulu nih. Jadi tata tertib ini selama pelajaran geografi itu seperti apa. Kemudian yang kedua materi. Materinya apa saja untuk di semester 1. Karena di semester 1 ini kita bertemu hanya 8 kali. Jadi satu semester hanya 8 kali pertemuan. Jadi 1 bulannya kita bertemu 2 kali. Kemudian penilaian di sini nanti dijelaskan penilaiannya itu apa saja. Kemudian bonus nanti itu adalah bonus poin, bonus untuk menambah nilai kalian apabila ada nilai-nilai yang kurang atau misalkan nilainya sudah cukup tapi ingin menambah nilai itu nanti ada di poin bonus. Oke, next Pak. Nah, ini untuk tata tertibnya, kita alokasi waktunya 90 menit ya, dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Karena kita menggunakan aplikasi Zoom yang terbatas waktu, nanti kita menyesuaikan dengan materi yang akan di-share di Edulogi oleh Ibu sama Pak Kosa. Kemudian mengisi link presensi yang sudah disediakan itu akan Ibu share nanti di akhir pertemuan ini. Dan di dalam link presensi itu ada bukti upload atau bukti screenshot bahwa kalian mengikuti kegiatan Zoom pertemuan kali ini. Kemudian mengikuti dan menyimak seluruh kegiatan. Jadi dari awal sampai akhir kalian harus mengikuti kegiatan karena itu juga masuk ke dalam poin bonus ya salah satunya. Terus yang tadi mengirim bukti SS itu akan masuk ke bukti link presensi, itu juga salah satu
poin bonus untuk penambahan nilai. Dan yang terakhir itu udah jelas memakai seragam selama mengikuti PJJ. Untuk sikapnya, Ibu mohon dari awal sampai akhir kalian berkata sopan, kemudian bertutur kata sopan, tingkah laku sopan, kemudian rapi, disiplin, dan tanggung jawab. Di sini tanggung jawab, jangan sampai Ibu dan Pak Kosa memberikan tugas, kalian mengumpulkan tugas tersebut di akhir semester. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang pertama itu akan merepotkan kalian, karena semua tugas yang banyaknya itu dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, itu sudah tidak termasuk dalam sikap tanggung jawab. Jadi diusahakan kalian mengerjakan tugas pada hari itu, nanti ada waktu yang akan disediakan oleh Ibu dan Pak Kosa. Oke, next, Pak. Nah, ini untuk materinya di kelas 10 untuk semester 1. Karena kita 8 kali pertemuan, Ibu bagi menjadi 4 item. Cuman kalau untuk babnya, ada 3 bab, cuman ada 1 bab yang akan Ibu bagi 2. Yang pertama, yang akan nanti kita bahas adalah mengenai pengetahuan dasar geografi. Yang kedua mengenai peta, penginderaan jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Kemudian yang ketiga jagat raya dan tata surya. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan bumi. Oke, next, Pak. Nah, ini kita sudah masuk ke materi 1. Nah, di dalam materi 1 ini ada 5 item yang akan nanti kita pelajari. Ini yang di sini dicantumkan dulu 4 item ya, nanti itu itemnya menyusul. Untuk yang pertama, nanti akan kita pelajari adalah aspek geografi. Di sini terdapat ada aspek fisik dan aspek sosial. Di mana aspek fisik ini dia berhubungan dengan alam. Kemudian kalau aspek sosial itu pasti berhubungan dengan kita sebagai manusia atau kehidupan sosial. Kemudian yang kedua itu adalah objek geografi yang terdiri dari 2, yaitu objek formal dan objek material. Ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian prinsip geografi ini juga ada 4, ada interrelasi, ada distribusi, deskripsi, dan kronologi. Ini penjelasannya juga nanti akan dijelaskan, sekarang hanya sebagai pengantar dulu, bahwa kalau interrelasi itu dia saling mempengaruhi satu sama lain, setiap fenomena geografi. Kemudian distribusi itu dia persebaran. Kemudian deskripsi itu gambaran yang bisa dibuktikan dengan adanya peta, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian kronologi itu adalah gabungan dari 3 prinsip yang tadi, antara interrelasi, distribusi, dan deskripsi, atau 2 prinsip di antara 3 yang tadi. Kemudian pendekatan geografi, di sini ada keruangan atau spasial, kemudian kewilayahan atau kompleks wilayah, dan yang ketiga adalah kelingkungan atau ekologi. Oke, next, Pak. Nah, ini item yang terakhir. Di bab ke-1, konsep geografi itu ada 10. Di sini ada lokasi. Lokasi itu terbagi menjadi 2 ya. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Kemudian jarak juga sama. Ada jarak absolut dan jarak relatif. Kemudian yang ketiga itu morfologi, bentuk lahan. Kemudian keterjangkauan itu akses. Kemudian pola itu identik dengan pola pemukiman. Aglomerasi itu mengelompokkan, kemudian nilai kegunaan atau manfaat, kemudian ada interaksi atau interdependensi itu saling keterkaitan, kemudian diferensiasi area itu ada hubungan antara area yang satu dengan area yang lain, kemudian keterkaitan keruangan yang dimana keruangan geografi atau setiap fenomena geografi itu mempunyai keterkaitan. Mungkin Bapak ada yang mau menambahkan, Pak, untuk poin-poin yang dari awal sampai konsep? Dilanjut aja Bu Winda, nanti kalau itu membantu kalau ada pertanyaan saja. Mangga dilanjut Bu Winda. Oke.
Oke, siap. Next, Pak. Nah, ini untuk penjelasan penilaian. Penilaian apa saja sih yang ada di geografi yang akan kita rangkum dalam rapot gitu ya, nilai rapot. Nah, maaf ini dikoreksi dulu ya. Untuk KKM untuk kelas 10 itu bukan 84 tetapi 75. Kalau misalkan kalian ingin meraih 84 berarti harus memenuhi ketiga poin yang lain. Yang pertama itu penugasan. Kemudian nilai, kalau nilainya masih kurang, itu bisa melakukan remedial. Kemudian ulangannya itu ulangan apa aja. Nah, di sini tugasnya itu tugas yang akan Ibu dan Pak Kosa berikan. Kalau ulangannya di sini ada ulangan harian, ada PAS. Nah, kalau untuk kelas 12 itu pasti ada ujian sekolah. Kemudian untuk nilai, tadi kalau misalkan nilai ulangan atau nilai tugasnya masih kurang dari KKM, pasti melakukan remedial. Nah, remedial ini diberi kesempatan 3 kali. Kalau misalkan 3 kali kesempatan itu nilainya masih di bawah KKM, maka akan diberikan tugas khusus untuk memenuhi KKM tersebut. Kemudian pengayaan itu adalah tambahan materi apabila kalian sudah memenuhi nilai KKM atau sudah di atas KKM. Misalkan sudah mencapai 80, nanti akan mendapatkan materi yang konteksnya lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti itu. Oke, next, Pak. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, bonusnya apa saja sih? Nah, yang pertama kehadiran. Dari segi kehadiran kalian mengikuti pertemuan ini sudah masuk bonus nilai ya, yang ini setiap itemnya ini mendapatkan bonus nilai sebanyak 50 poin. Nah, kehadiran itu 50 poin, kemudian screenshot, bukti kalian mengikuti setiap pertemuan Ibu dan Pak Kosa yang akan nanti diupload di link absensi, itu mendapatkan poin juga 50. Kemudian kalian membuka materi di Edulogi itu dan mendapatkan bonus nilai juga. Kemudian aktif, kalau Ibu berikan pertanyaan atau Pak Kosta memberikan pertanyaan atau kalian bertanya, nah itu juga mendapatkan bonus nilai. Kemudian catatan, untuk catatan yang akan Ibu sampaikan selama 1 semester itu tidak dibatasi ya. Kalian mau mencatat di buku apapun itu bebas, tergantung kenyamanan kalian mau mencatat materi tersebut itu di mana. Maka mau di binder itu boleh, kalau misalkan mau di buku tulis boleh, mau di note boleh. Jadi Ibu tidak membatasi kalian untuk catat di buku apa saja boleh, mau di buku gambar juga boleh, tergantung kenyamanan kalian itu mau di mana untuk mencatat materi tersebut. Mau pakai pulpen warna-warni boleh, Ibu tidak membatasi. Yang penting kalau kalian nyaman dengan catatan tersebut, biar kalian masuk materi, biar cepat masuk, nah itu juga boleh, itu bebas, Ibu tidak membatasi. Nah, jadi poin-poin ini sudah mendapatkan bonus poin yang masing-masing nilainya adalah 50. Oke, next, Pak. Nah, ini sebelum menjelaskan aspek geografi, Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu apa sih itu geografi? Ada yang bisa? Apa sih itu geografi? Menurut pendapat kalian masing-masing aja. Sebutan. Bu, saya. Oke, silakan. Saya, Bu. Sebutkan nama dan kelas ya. Saya Nadia Aulia Hidayat dari kelas IPA 10 IPA 3. Menurut saya, Ibu, kalau adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu hubungan, persamaan, maupun antar ruang di bumi. Kalau menurut saya, Ibu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya, Nadia. Oke, ada yang lain yang bisa menjawab apa sih itu geografi? Rafiq, Bu, coba. Oke, siapa namanya? Rafiq, Bu, dari kelas IPA 5. Oh iya, boleh silakan. Kalau menurut saya sih, Bu, geografi itu ilmu yang mempelajari perbedaan antar ruang atau bumi gitu, Bu. Oke, boleh bisa. Oke, ada lagi. Terima kasih ya, Afif, atas jawabannya. Saya, Bu. Oh, silakan sebutkan nama. Saya Muhammad Ahdan Abdillah dari IPA 2, Bu. Oke. Menurut saya geografi itu adalah ilmu tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi, Bu. Oke, lebih lengkap ya jawabannya, bagus. Oke, Ibu beri kesempatan lagi 2 orang lagi. Oke, siapa lagi? 2 orang lagi. Tidak ada? Tidak ada yang mau menjawab lagi. Apa sih itu geografi? Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan namanya. Nama saya Ahmad Maulana dari kelas 10 IPA 4. Menurut saya pengertian geografi adalah ilmu mengenai bumi dan segala prinsip-prinsip, gejala dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Oke. Lebih jawabannya. Oke, bagus. Oke, 1 orang lagi. Terima kasih ya Ahmad jawabannya. Ya, Bu. Oke, 1 orang lagi. Udah Yang coba, bisa Bu. menjelaskan apa sih itu Mau geografi. coba. Oke, siapa namanya? Faras dari MIPA 4. Oke, silakan. Jadi ilmu geografi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oke. Oke, terima kasih ya jawabannya dari kelima siswa yang sudah menjawab apa sih itu pengertian geografi. Jawabannya sudah bagus-bagus dan sudah mendekati sempurna. Nah, jadi sebenarnya geografi itu dari beberapa ilmuwan itu ada penjelasannya masing-masing ya, mempunyai pengertian geografi masing-masing. Nah, kita mengambil pengertian geografi menurut IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Apa sih itu geografi? Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Itu geografi. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di situ di pengertian geografi yang tadi disebutkan ada fenomena geosfer. Nah, fenomena geosfer itu apa saja? Nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Sekarang kita masuk dulu ke aspek geografi, di mana di dalam pengertian geografi itu kita menjelaskan bahwa di geografi itu ada aspek fisik atau alam dan sosial, di mana ada manusia dan ada lingkungan alam. Nah, di sini untuk aspek fisiknya, di sini sudah kelihatan ya, ada gunung, ada pegunungan, pokoknya ini sudah jelas. Kemudian ini ada wilayah pertanian, itu masuk ke fisik. Kemudian untuk yang aspek sosialnya di sini udah jelas ya. Ini ada gambar Jalan Malioboro, itu berarti aktivitas manusia di Jalan Malioboro itu apa? Nah, itu udah masuk ke aspek sosial. Kemudian di sini ada ABRI yang lagi siap-siap untuk perang, itu juga sudah masuk ke aspek sosial. Nah, di sini ada di tengah-tengah itu ada gambar mengenai tanah longsor. Nah, tanah longsor itu bisa disebabkan 2 aspek ya. Bisa aspek fisik, bisa aspek sosial. Bisa dikarenakan karena faktor alam, karena rayapan tanah atau tanahnya sudah tidak kuat lagi, sudah labil,
atau bisa juga karena ulah manusia, karena menebang pohon di hutan yang terus-terusan tapi tidak melihat ke depannya itu bakal apa, itu juga bisa mengakibatkan tanah longsor. Oke, next Pak. Nah, di sini tadi di pengertian geografi ada fenomena geosfer. Fenomena geosfer ini material yang di dalamnya itu ada atmosfer, ada hidrosfer, litosfer, dan antroposfer. Kan Ibu jelaskan, atmosfer itu adalah lapisan udara, kemudian hidrosfer itu adalah lapisan air, biosfer adalah lapisan makhluk hidup, yang di dalamnya itu ada tumbuhan dan hewan, flora fauna. Kemudian litosfer itu adalah lapisan permukaan bumi, yang di dalamnya itu ada batuan, kemudian ada tanah, dan atmosfer itu adalah lapisan manusia. Kenapa lapisan manusia tidak masuk ke biosfer? Karena manusia mempunyai lapisan sendiri yang disebut dengan antroposfer. Nah, di sini kan ada atmosfer. Cuaca sekarang cerah dengan suhu yang dingin itu masuk ke atmosfer. Kemudian seperti sungai, laut, danau itu masuk ke lapisan hidrosfer. Seperti itu. Kemudian untuk objek formal itu seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, ada gambar tanah longsor, itu masuk ke objek formal, di mana ada faktor alam dan faktor sosial itu mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Itu disebut dengan objek formal. Oke, next Pak. Nah, untuk konsep geografi ini akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya karena banyak aspek-aspek yang saking banyak ya konsep geografi itu ada 10 poin yang harus dijelaskan masing-masing. Jadi nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian prinsip juga akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya, prinsip juga sama. Jadi pertemuan kali ini Ibu menjelaskan kontrak kerja yang tadi harus apa saja sih di pelajaran geografi itu, kaliannya harus seperti apa. Kemudian tadi baru Ibu jelaskan mengenai aspek dan objek. Nah, terus kemudian pengertian geografi itu sendiri. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, sebutkan nama dan kelas ya. Nama saya Rendra Kurnia dari kelas IPA 4. Kan yang dalam objek geografi itu yang dalam geosfer. Di atmosfer kan ada bawahnya lagi. Itu lapisan apa, Bu? Antroposfer. Ya, Bu. Lapisan apa itu? Yang mana yang geosfer? Ya. Yang geosfer itu ada 5 item. Terus yang ditanyakan yang mana? Yang bawahnya litosfer, Bu. Oh, ya di bawahnya litosfer. Itu antroposfer. Antroposfer ya, itu adalah lapisan manusia. Yang di dalamnya nanti kita akan mempelajari dinamika penduduk. Dari angka kelahiran, pertumbuhan penduduk, angka kematian, dan lain sebagainya. Itu akan dijelaskan di antroposfer. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Nah, sudah jelas tadi jawaban Ibu? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu. Ya, silakan Rizky. Tentang yang tadi Pak, sehubungan dengan objek yang timbal balik, apakah harus selalu berhubungan dengan antara alam dan manusia atau tidak selalu berhubungan?
Ya, baik. Bu Winda, mau coba jawab? Sama Pak Kosa, silakan. Siapa? Rizky ya, Rizky. Ki, ini Ki, Bapak mau pinjam ini nih, itunya apa? PowerPoint-nya Bu Winda. Mana kira ini ada yang menarik? Nah, ini dia. Nah, iya ya. Nah itu munculnya. Ini gitu. Mananya Bu Winda? Oke. Harus di next, coba di next. Oh iya, betul-betul ini nih. Nah, ini nih. Ini Ki, gini nih. Kalau berbicara ilmunya, berbicara ilmu apa aja gitu nya. Pasti ada materi-materinya ya. Makanya disebut di sini nih, ini kelihatan kursornya ya. Nah, makanya disebut dengan objek material, artinya materi-materi yang dipelajari ya. Nah, materi yang dipelajari oleh geografi pun sama, yaitu geosfer ini. Geosfer itu adalah, geo itu bumi, sfer itu lapisan. Jadi lapisan bumi dimulai yang kita injak taye sampai ke di luhur, ke sana tuh ke atas sampai ke atmosfer tuh. Itu adalah objek dari geografi. Tapi kalau geosfer ini diklaim oleh geografi, meureun ngambek ilmu yang lain teh. Kan gini nih. Geosfer itu ada ilmu cuaca, ada ilmu tentang air. Oke, sekedap ya, kayak ganggu ya, sekedap. Nah, ini ada tentang air nih. Ada tentang biosfer, litosfer, atmosfer udara, hidrosfer air, biosfer nanti makhluk hidup, litosfer itu batuan, antroposfer tadi kata Bu Winda itu adalah tentang manusia, antropos itu manusia. Nah yang 1, 2, 3, 4 ini kan nggak ada manusianya. Nah ini nih, maka disebut dengan aspek fisik atau alam. Sedangkan antroposfer ini disebut aspek sosial. Nah, kalau kita berbicara geosfer, salah satunya kita misalkan ambil contoh mempelajari tentang biosfer. Biosfer itu kan ternyata kalau dilihat PowerPoint Bu Winda ini kan dipelajari oleh geografi. Tapi nggak bisa diklaim oleh geografi, karena biologi juga ngeklaim ini. Ya sekali lagi, biologi juga ngeklaim ini nih. Gitu ya. Nggak bisa katanya, biosfer bukan milik geografi, tapi milik biologi. Akhirnya apa saya geografi yang biologi. Atau misalkan ini nih, tentang manusia nih. Di sini tadi Bu Winda menyebutkan, ini loh objek material apa geografi, cek ekonomi teh, nggak bisa antroposfer itu milik ekonomi, kata sosiologi, bukan, ini milik kami, artinya pas saya kan gitu. Nah maka perlu ada sebuah ciri khas di dalam ilmunya, maka lahirlah apa yang disebut dengan objek formal ini. Nah yang menjadi ciri khas atau objek formal sebuah ilmu geografi di sini adalah ininya nih, nah ini nih. Jadi kalau berbicara alam saja, mungkin diklaim oleh fisika, kimia, biologi, seperti itu ya. Atau kalau misalkan kita berbicara sosial aja, mungkin diklaim oleh sosiologi, ekonomi, hukum, psikologi. Nah kalau gitu geografi ada di mana? Nah geografi itu khasnya itu adalah berbicara hubungan ininya nih, atau interaksi hubungan timbal baliknya. Ini adalah khasnya geografi. Makanya geografi itu pasti akan mempelajari aspek alamnya dulu, kemudian mempelajari aspek manusianya atau sosialnya, baru terakhir inti geografi itu adalah interaksi di antara kedua ini. Ini yang menjadi ciri khas geografi. Makanya geografi mah kudu nama ayana di IPA dan di IPS. Seperti itu. Ya, Rizky bisa dipahami ya? Alhamdulillah bisa Pak. Ya, mangga yang lainnya. Bu Winda mau nambahkan mangga? Sudah cukup Pak. Yang Bapak jelaskan sudah jelas. Sok mangga yang lainnya masih ada waktu.
Luasa ya Bu Winda ya, Oke, sampai siapa lagi yang berapa menit? mau bertanya? Bertanya. Siap Nadia ya, Mangga Nadia. Izin bertanya ya Pak, Bu, kalau misalnya letak geografis sendiri itu buat pengaruhnya apa sih Pak, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Oke, silakan Pak. Oh, Apa Pak sih Bede. pengaruhnya letak geografis? Tadi dibahas ya? Oke. Iya, masuk ke konsep tapi untuk materi lengkapnya belum dijelaskan. Di konsepnya punya kayak orang artinya. Di mana sih konsep? Oh ini ya. Nah ini ya. Lokasi Nepal hianya. Nah, siapa tuh itu Nadia ya? Nadia teh kelas berapa? Kelas 10 IPA 3, Pak. 10 IPA 3. Nah, anak-anak sekalian atau Nadia khususnya, kalau di dalam konsep geografi, anak-anak sekalian ini kudu apalnya 10 konsep ini. Gimana cara menghafalnya nanti Bu Winda akan mengajarkan secara khusus lewat diskusi nanti di WA ya. Kalau kita berbicara lokasi, itu artinya berbicara tempat ya. Atau site atau situasi gitu ya. Nah, gini nih. Memang di dalam geografi kita matangnya saja. Konsep lokasi itu ada 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi ada 2. Sekali lagi ada 2. Absolut pasti lawannya relatif. Ya, relatif itu kalau absolut itu mutlak pasti. Kalau relatif itu tergantung cara pandangnya. Nah, konsep lokasi absolut atau mutlak itu biasanya cenderung berhubungan dengan letak astronomis. Contoh Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan berapanya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau kita browsing menggunakan aplikasi tentang peta apapun, kalau dimasukkan angka itu pasti akan menujunya ke Indonesia. Seperti itu. Nah, setiap tempat punya lokasi absolut atau letak astronomis. Bandung atau tempat kalian diam pun sekarang kalau cek pakai pakai GPS itu akan ketahuan lokasinya itu berapa derajatnya itu disebut dengan lokasi absolut. Sedangkan lokasi relatif itu kita lebih mengenalnya dengan istilah letak geografis. Letak geografis itu artinya letak kayak gini nih. Sekarang kalian yang ada di sini duduk, di depan kalian kan ada bukunya, ada laptop atau ada HP. Di belakang kalian ada kursi, di kanan kamu ada apa, di kiri kamu ada apa. Nah, itu disebut dengan letak geografis. Cuman letak geografis itu bukan berbicara depan, belakang, kanan, kiri, tapi berbicara di utara ada apa, di selatan ada apa, barat ada apa, timur ada apa. Contoh Indonesia di utaranya itu ada benua Asia. Di selatan itu ada benua Australia. Di barat ada Samudra Hindia. Di timur ada Samudra Pasifik. Artinya di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, kedua lokasi atau letak ini tentu saja akan memberikan dampak atau pengaruh. Contoh ini yang cepat aja nih. Ini adanya nanti di kelas di poros maritim sih enaknya gitu. Atau nanti di Bu Winda di pertemuan berikutnya. Lokasi astronomis nanti hubungannya dengan, pokoknya kalau berbicara astronomis, letak lintang itu pasti berhubungan dengan iklim. Berhubungan dengan iklim. Kalau bujur meridian itu berhubungan dengan waktu. Ya. Kalau letak geografis nanti hubungannya dengan ini nih. Pola musim. Pola musim yang diakibatkan oleh perbedaan fisik di antara misalkan Indonesia itu sendiri. Seperti itu ya Nadia ya, kira-kira itu nanti akan lebih lanjutnya oleh Bu Winda di ini.
Jadi setiap lokasi atau letak itu nanti memberikan dampak ya. Letak geografis itu di utara aya naon, selatan aya naon, barat aya naon, timur aya naon. Sama seperti kamu berdiri sekarang, di depan aya naon, di belakang aya naon, kanan aya naon, di kiri aya naon. Seperti itu ya. Cuma letak geografisme bukan berbicara depan, belakang, kanan, kiri, tapi utara, selatan, barat, timur. Oke, seperti itu ya, Nat ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Oke, mangga. Mangga yang lainnya. Oke, silakan ya. Ada lagi yang mau bertanya? Raisa tuh Raisa ngalamun we Raisa. Kenapa, Pak? Ayo Raisa bertanya dong. Enggak. Udah. Mangga yang lainnya mumpung masih ada waktu. Setiap pertanyaan Berapa menit lagi tuh? Masih ada sekitar 25 menit lagi sebelum closing gitu. Nah, sekalian, setiap pertanyaan yang kalian lemparkan atau tanyakan, itu mungkin saja pertanyaannya mewakili teman-teman kalian. Dan jawaban juga akan mewakili jawaban teman kalian. Maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Sok, silahkan. Mana yang lainnya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu, Pak. Sebutkan namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama Sultan Alfarizal Faisal Putra, saya dari 10 MIPA 4. Izin bertanya, Bu, Pak. Siapa namanya? Bentar, namanya kecepatan namanya. Sultan Alfarizi, Bu. Dari MIPA 4. Berapa? Silakan. Izin bertanya, Bu, Pak. Apa hubungan antara tadi itu ada biosfer dengan antroposfer. Nah, apa hubungan kedua tersebut? Kan diferensi area, Bu. Soalnya yang tadi saya habis cari diferensi area itu mengenai tentang rata-rata mata pencarian di suatu tempat yang misalnya pantai itu rata-rata mata pencariannya nelayan. Sedangkan kan biosfer dengan antroposfer itu pasti ada kaitannya, Bu. Nah, antara kaitan ketiga itu apa aja, Bu? Terima kasih, Bu. Sultan, jawabannya sederhana. Hubungannya adalah baik-baik saja. Mangga Bu Winda dijawab. Untuk yang diferensiasi area itu masuk ke lapisan antroposfer yang tadi, di mana di dalamnya itu kita menjelaskan mengenai lapisan manusia. Nah, di dalam diferensiasi area itu ada kaitannya dengan topografi ya, topografi. Jadi misalkan mata pencaharian di desa itu sebagian besar dia bersektor agraris sebagai petani atau ya dan lain sebagainya lah yang berhubungan dengan pertanian. Kemudian untuk di wilayah perairan itu pasti sebagian besar mata pencahariannya itu adalah nelayan. Jadi kaitannya tadi dengan antroposfer diferensiasi area dengan biosfer ya. Nah, untuk di atmosfernya itu ada ya yang di dalamnya itu terdapat diferensiasi area di mana wilayah yang satu ada kaitannya dengan lapisan manusia. Contohnya sudah jelaskan, di daerah desa sebagian besar dia mata pencahariannya pasti sebagai petani. Kemudian wilayah kota pasti banyak yang bekerja di bidang jasa. Kemudian di daerah perairan sebagian besar ada yang bermata pencaharian nelayan. Nah, dari kedua faktor yang tadi antara antroposfer dengan diferensiasi area itu saling keterkaitan. Jadi diferensiasi area itu masuk ke dalam lapisan antroposfer. Kemudian apa sih kaitannya dengan biosfer? Nah, di dalam biosfer itu tadi kan terdiri dari lapisan makhluk hidup. Ada flora, ada fauna. Contohnya di dataran tinggi sebagian besar itu misalkan
tumbuhannya pinus. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya tundra, pokoknya itu daerah dataran tinggi. Beda dari dataran rendah. Kalau di dataran rendah pasti kita banyak menemukan semak-semak, kemudian pohon-pohon yang kecil-kecil, biasanya kalau di dataran rendah kayak sawah, nah seperti itu. Jadi ada identiknya, ada perbedaan wilayah antara di dataran tinggi dengan di dataran rendah. Biasanya kalau di datar rendah itu topografinya itu biasanya datar. Beda dengan di dataran tinggi. Kalau kita main ke dataran tinggi pasti ada menanjak, ada turun, kemudian ada bolak-belok. Nah, itu perbedaannya. Jadi saling keterkaitan, setiap lapisan itu pasti saling keterkaitan. Dan hubungannya itu baik-baik saja yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kosa gitu. Oke, Sultan, sudah jelas apa yang sudah Ibu jawab? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin Pak Kosa ada yang mau menambahkan dari pertanyaan yang tadi, yang dari Sultan? Oh, ini aja mungkin sedikit menguatkan Bu Winda. Mana nanya, ya mana? Nah, menguatkan sedikit nih. Sultan, harusnya Sultan jangan merasa puas atau yang lain jangan merasa puas. Tanya terus ya. Mumpung ayah guru nak, ya. Ya. Mumpung ayah guru nak. Kalau nanya ke yang nggak tahu, misalnya ke teman kamu, malah jadi debat kusir nanti. Ya, seperti. Nah, mungkin gini, ini menguatkan aja sih. Begini nih. Ada biosfer, ada antroposfernya. Biosfer itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan lah, katakan itu yang biasa itu. Kok dia tiba-tiba ya antroposfer lagi, lapisan manusia. Nah, maksudnya begini, ini mengisi celah yang tadi Bu Windanya. Manusia sebagai makhluk hidup yang spesial, yang khususon gitu ya. Ini memiliki permasalahan yang sifatnya kompleks. Jadi sekali lagi ini punya permasalahan itu yang kompleks, rumit, ruwet, dan cenderung jumlahnya sama dengan yang lain. Makanya di dalam material geografi ini, antroposfer ini dipisahkan. Nah, kalau kamu rajin buka-buka buku modul atau coba di modul yang di-share di ideologi itu, di dalam strukturnya itu antroposfer itu ada garis putus-putus dari biosfer ke antroposfer ke sini nih. Ada garis putus-putus. Ini menandakan bahwasannya antroposfer itu adalah bagian dari biosfer. Cuman karena memiliki permasalahan yang khusus makanya dipisahkan. Ya. Coba saja misalkan biologi itu ada mempelajari khusus biosfer. Tapi mempelajari biosfernya itu mempelajari manusia dari sisi dari struktur tubuhnya, bukan dari perilakunya. Tapi kalau manusia di antroposfer ini dipelajari oleh banyak ilmu, ada 6 gitu, 7 kalau tidak salah itu. Yang esensial itu. Sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, Pak. Antropologi itu antropologi ilmu manusia ya, berbicara tentang budaya. Pokoknya seperti itulah. Ya, Sultan. Jadi kenapa ini hubungannya gimana? Hubungannya sebetulnya ini satu kesatuan, cuman dipisahkan karena manusia itu punya kompleksitas permasalahan yang cukup rumit, makanya dipisahkan dalam kajian tersendiri. Ya seperti itu ya, Sultan. Ya, Pak. Mangga yang lain. Oke, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, sebutkan namanya. Fauzia Jasmine dari 10 MIPA 1. Oke, silakan.
Saya mau bertanya, Bu, kalau geografi dan geologi itu bedanya apa ya? Oke, jelas. Akan Ibu jawab ya, makasih untuk Fauzia. Nanti untuk penambahan yang Ibu jelaskan akan dijelaskan lagi sama Pak Kosa. Jadi apa sih hubungan geografi dengan geologi? Nah, geografi itu istilahnya induknya, induk dari geologi. Jadi geografi itu mencakup keseluruhan. Anak buahnya geografi itu ada geologi. Nah, geologi itu dia mempelajari khusus mengenai batuan atau mengenai geologis atau struktur-struktur permukaan bumi itu adalah geologi. Jadi tadi geologi itu masuk ke dalam lapisan litosfer, lapisan permukaan bumi yang di dalamnya nanti kita mempelajari batuan. Ilmu batuan itu disebut dengan geologi. Kemudian litosfer itu apalagi sih yang dipelajari? Yang dipelajari adalah fedosfer, yaitu tanah. Jadi hubungannya geografi itu adalah induknya, geologi itu adalah anaknya, anak dari geografi yang masuk dalam lapisan litosfer. Seperti itu. Silakan Pak Kosa menambahkan. Ya, baik. Kayaknya mungkin sudah jelas Bu Windanya. Jadi kalau tadi udah ditinggal deh ya, Bu Winda. Nah, pada jelas aja. Nah, gini ya. Tadi mungkin ini ya. Nah, Bu Winda menjelaskan ini nih, litosfer. Litos itu batuan, sfer lapisannya lapisan batuan. Artinya yang kita injek kaki kita yang kita injek bawah itu adalah lapisan litosfer. Litosfernya. Nah, yang mempelajarinya itu adalah dipelajarinya bentar. Dipelajarinya itu adalah oleh geologi kalau untuk batuannya. Kalau tanahnya tadi betul Bu Winda, pedosfer ya Bu Winda ya. Iya, pedosfer. Pedosfernya tanah. Nah, cuman begini, tadi siapa yang nanya teh? Fauzia siapa? Fauzia 10 IPA 1 ya. Kalau geologi ya, itu kan mempelajari, katakanlah gampangnya mempelajari struktur batuan. Ya, geologi, geo itu bumi, logi itu ilmu tentang bumi. Artinya yang pelajari adalah tentang struktur batuannya. Jadi sekali lagi, struktur batuannya saja. Jadi kalau kalian mempelajari permukaan bumi hanya batuannya saja, itu bukan geografi, tapi geologi. Nah, dipinjam ke geografi. Tapi dengan catatan begini, kalau ingin mempelajari batuan itu ingin menjadi geografi, maka kudu dihubungkan dengan faktor ini nih. Faktor apa? Manusia. Barulah namanya nanti geografi. Gitu ya. Nah, sama seperti ini. Kalau kita mempelajari hewannya aja, atau lain geografi, itu mah biologi. Tapi kalau sudah dihubungkannya dengan faktor manusia, baru itu namanya geografi. Makanya betul tadi kata Bu Winda, Ibu Preston E. James, ya Ibu Preston, bahwa geografi itu adalah mother of science, induk semua ilmu. Kenapa? Nah, ini nih elemen-elemen yang dipelajarinya banyak pisan ini. Ini aspek fisik, ini aspek manusia. Kermah orang kudu mempelajari aspek fisik satu persatu, aspek manusia kudu dipelajari satu persatu, terakhir kudu mencari hubungannya itu. Makanya betul tadi ada pertanyaan, gimana hubungannya? Nah, itu ada pertanyaan geografi seperti itu. Ya. Kalau Bapak jeung Bu Yunda mah sok terina gitu. Gimana hubungan ini nih? Hubungannya baik-baik saja gitu. Ya, seperti itunya. Jadi geologi itu mempelajari khusus struktur batuannya tanpa campur tangan manusia atau tanpa dihubungkan dengan manusia. Kalau sudah dihubungkan dengan manusia, namanya geografi. Seperti itu. Ya, gitunya. Pak Fauzia ya. Makasih Pak, makasih Bu. Ya, sama-sama. Pak, boleh di share ini di screen yang barusan Bapak?
Nah, Ya, mangga Bu. Ibu mau menambahkan sedikit, Pak. Jadi gini, jadi di dalam lapisan geosfer itu sebenarnya banyak ilmu penunjang geografinya, banyak ilmu pendukungnya itu banyak. Yang tadi salah satunya itu geologi. Nah, di dalam atmosfer juga itu ada ilmu lainnya selain geografi. Ilmu yang mempelajari cuaca itu disebut dengan meteorologi. Ilmu yang mempelajari iklim itu adalah klimatologi. Kemudian yang mempelajari ruang angkasa itu udah jelas astronomi. Nah, itu juga masuk ke geografi. Jadi yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Kosa, geografi itu adalah mother of science karena di dalamnya itu banyak cabang-cabang ilmu dari geografi itu sendiri. Kemudian hidrosfer itu oceanografi, itu mempelajari samudra, laut, kemudian arus-arus laut itu ada di oceanografi. Kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya tentang perikanan, kemudian pelautan, perairan itu semuanya ada di hidrosfer. Cuman kita tidak menjelaskan secara spesifik karena sudah ada cabang-cabang ilmu tersendiri yang menjelaskan secara spesifik. Jadi geografi menjelaskan hubungan-hubungan semua lapisan itu, tetapi sebagai atau berdasarkan secara umum, tidak secara spesifik karena kalau spesifik sudah ada cabang-cabang ilmu yang lain. Contohnya biologi itu kan khusus menjelaskan mengenai tumbuhan secara spesifik, hewan secara spesifik. Kemudian litosfer tadi, geologi menjelaskan batuannya secara spesifik lebih jelas lagi gitu apa batuan itu. Kemudian pedosfernya, tanahnya itu seperti apa. Jadi di dalam geografi itu masih baik anak-anaknya gitu. Jadi banyak cabang-cabang ilmu lain yang masuk ke dalam geografi. Gitu, seperti itu. Oke, itu Pak penambahannya. Iya, hatur nuhun Bu Indah. Kayaknya sesi tanya jawabnya sudah beres mungkin Bu Indahnya. Enak bagian kita nanya kabar udah. Bagian kita nanya Kak. Oke, silakan Pak. Barudak. Gini pertanyaannya. Siap ya, ada pertanyaan dari Pak Kosa. Nah, gini jawabannya ya, jangan ragu-ragunya. Tapi serius jawabnya. Di sini cung atau ngacung, kenapa ngacungnya? Maksudnya siapa yang belum paham? Raise hand aja, raise hand. Raise hand. Yang belum paham, naon sih nu dipelajari geografi gitu. Satu, dua, tiga. Saya anggap berarti paham semua. Yang berikutnya, kalau kita mempelajari tumbuhan, misalkan hutan gitu ya. Pertanyaannya, itu geografi atau bukan? Ayo. Ya, Rahendra, silakan. Dian, gimana Dian? Geografi. Geografi. Kenapa geografi? Rahendra kelas berapa? Kelas IPA 4, kelas kuliah IPA 4. Nah, geografi bukan Rendra? Ya Pak. Kenapa? Alasannya? Soalnya dalam geografi ada material, geosfer, sama litosfer. Baik. Saya tegaskan lagi ya. Inti geografi itu harus ada hubungan antara alam dengan sosial. Nah, dengan sosial atau dengan manusia. Jadi kalau berbicara satu aspek saja geografi bukan? Bukan. Jadi kalau berbicara hutan saja geografi bukan? Bukan. Baru menjadi geografi kalau sudah berbicara interaksi dengan manusianya. Contoh manfaat gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Biar kalian paham ini, sederhana saja. Sedikit dari yang ringan. Kalau ini nih, kalau kita berbicara ini nih,
pola misalkan interaksi manusia dengan manusia, geografi bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Bukan, Pak. Karena tidak ada hubungan manusia dengan alam. Betul. Etama lahana sosiologinya nu kitu mah Iya, nya. Lahannya Soalnya di psikologi kan sosiologi. dari interaksi manusia. Nah, tapi kalau berbicaranya interaksinya akibat pengaruh dari alam, maka itu dinamakan geografi. Contoh seperti ini nih. Kunaon orang Batak meni tarik suarana orang Batak ya, karena memang dari awalnya itu waktu di Sumateranya di sana memang dipengaruhi oleh alamnya, hidup di daerah yang bergunung-gunung, komunikasinya lewat jojorowokan seperti itu, dan ini akhirnya terjadi turun temurun sampai sekarang. Nah, itu berbicara geografinya seperti itu ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Bisa, Pak. Jadi kalau berbicara ini nih tentang gajah geografi lain. Bukan, Pak. ya. Namun gajahna nyuruduk jalma. Geografi. Ya, pokoknya gitunya, geografi itu adalah berbicara hubungan atau pola interaksi antara alam dengan manusia. Ya, seperti itu. Nah, di IPA kita akan mempelajari, Bu Winda, kita sepakati saja kita menekankan pada aspek fisik aja ya di IPA mah. Oh, boleh, silakan. Tapi jangan melupakan itu interaksi dengan manusia. Seperti itu. Ya, Bu Winda, kita aja. Maka mungkin ini sebelum nanti diakhiri ada waktu, Bu Winda, kira-kira 15 menit lagi. Ada suatu hal yang akan disampaikan oleh Bu Winda terkait ya di luar geografi mungkin ya Bu Winda, tapi masih berhubungan dengan geografi. Mungkin dari Bapak sekian saja. Insya Allah nanti ke depan Bu Winda kita berkolaborasi lagi dalam mata pelajaran geografi ya Bu Windanya. Iya Pak. Mohon mangga sakti lajeng. Oke, anak-anak, ini ada informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran geografi sih, cuman di luar apa ya, seperti ekskul gitulah, ekskul. Cuman ini ekskulnya khusus untuk persiapan KSN atau Olimpiade. Nah, jadi dari sekarang Ibu mau mengumpulkan orang-orang yang mau atau berminat mengikuti KIR geografi yang di dalamnya itu bisa geografi, bisa kebumian. Jadi dikhususkan untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi untuk bimbingan Olimpiade, kemudian kalau ada lomba-lomba yang berkaitan dengan geografi ataupun kebumian, itu bisa diambil dari kelompok KIR geografi itu tersendiri. Jadi kalau ada yang berminat mengikuti KIR geografi, bisa hubungi Ibu. Kan sudah ada ya nomor Ibu di grup, jadi silakan japri Ibu, sebutkan nama dan kelas secara lengkap. Nanti untuk waktu dan pembelajarannya seperti ini lagi, kita bisa melalui Zoom atau melalui Google Meet. Mungkin itu saja informasi yang Ibu sampaikan di akhir pelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dan nanti akan Ibu share link absensinya. Jangan lupa bukti screenshot kalian mengikuti Zoom ini, karena itu masuk ke link absensi yang nanti ada uploadan untuk screenshotnya gitu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu dan Pak Kosa sampaikan bisa kalian pahami. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, bisa kalian bertanya melalui grup. Nanti Ibu dan Pak Kosa akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Seperti itu. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih jelas lagi, karena tadi ada beberapa item yang belum dijelaskan seperti prinsip, pendekatan, dan konsep. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pertemuan kali ini.
Semoga nanti ke depannya kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih. Ibu tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, ya Bu. anak-anak kalian telah mengikuti Terima kasih, Pak. kegiatan ini. Makasih Pak. Ya, terima kasih untuk telah mengikuti kegiatan ini. Nanti untuk recordnya nanti akan di-share oleh Bu Winda di YouTube ya. Makasih atas kehadirannya, mudah-mudahan tong kapuk ya. Ke depan mungkin ketika akan ada Zoom lagi disiapkan kuotanya atau wifi-nya, fokus untuk kegiatan ini. Ya, terima kasih. Sukses buat kalian semua. Insya Allah saat ini kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup saja Zoom-nya secara serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.